Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. Rabbil Alamin. Bertemu kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast Dakwah Tamora. Nah, Alhamdulillah di bulan yang berkah ini, bulan Ramadan 1447 Hijriah, eh, Dakwah Tamora kembali hadir menyapa para pemirsa di acara podcastnya. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu dai peduli umat, dai muda atau dai kece ini, Insyaallah. Bang Wandi. Nah, Ya, Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. kabar Bang? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Bang Agon sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masyaallah. Kali ini para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita akan bincang-bincang dengan Bang Wandi terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Sebagaimana kita pahami, Al-Quranul Karim itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, ya gitu ya Bang ya. Betul. Nah, jadi kita akan berbicara selama beberapa menit ke depan terkait dengan tema kita tadi bersama Bang Wandi. Sebelumnya, gimana nih kegiatan sekarang Bang? Masih tetap di pesantren? Ya, alhamdulillah. Sebagai seorang guru, ya masih mengabdi untuk umat. Ya, bagaimana masyarakat, anak-anak didik Iya. bisa menjadi ya anak-anak yang soleh, cerdas. Itulah rutinitas hari-harinya selain dakwah yang lainnya. MBG lancar ya? MBG untuk di pesantren nggak ada sih. Oh, nggak terima. Tapi di sekolah sebelah ada. Oke, baik. Nah, gini Bang, ini kan tadi kita bicara tentang Al-Quran. Nah, kita juga paham lah kan, bahwa Al-Quran itu juga disebut sebagai sumber kemuliaan bagi umat Islam. Eh, Bukan hanya sebagai kitab ibadah, kan, tapi juga pedoman hidup. Nah, kalau menurut Bang Wandi sendiri terkait dengan pernyataan itu, gimana nih Bang Wandi nanggapinya? Apa memang urgensitas Al-Quran tuh memang seperti itu atau gimana nih? Iya, jika kita berbicara ya tentang Al-Quran sebagai orang yang beriman Iya. tentang bagaimana Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, maka sepakat kita bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sumber kemuliaan. Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah telah jadikan Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, memberikan argumentasi kuat tentang bagaimana harusnya manusia itu menjalani kehidupan. Ya, kemuliaannya ia diturunkan di bulan Ramadan. Ya, maka siapapun yang kemudian menjalankannya, maka insya Allah juga akan meraih kemuliaan. Ya, kemuliaannya ia diturunkan ya melalui malaikat Jibril, ya perantara malaikat Jibril disampaikan kepada hamba yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW. Di malam yang mulia kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kemuliaannya sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Ya, maka ajaran yang ada di dalamnya juga mulia. Maka umat yang kemudian menjalankannya atau individu, kelompok, atau bahkan negara yang mewujudkan Al-Quran itu diimplementasikan dalam kehidupan, maka kemuliaan pun akan menyertainya. Ya, jadi Al-Quran datang dari Allah yang Maha Agung, ya, disampaikan kepada Nabi Muhammad yang juga dimuliakan oleh Allah di waktu yang terbaik, diberikan kepada kita umatnya yang terbaik, maka kemuliaan itu sempurnalah. Ya. Maka
kita ya sebagai umat Nabi yang punya kitab suci Al-Quran harusnya tidak bisa ya mencoba untuk lari dari pada ketentuan Al-Quran. Oke. Semakin Al-Quran itu kita pahami, tadabburi, ya pelajari, amalkan, dakwahkan, maka kemuliaan itu akan terbuka dan tampak. Oke. Nah, begini nih, Bang. Tadi kan bahwa Al-Quran itu juga hudal linnas ya, petunjuk bagi manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian kan kita paham nih bahwa kepribadian manusia itu kan dibentuk atas dasar pola pikirnya ya, pola pikir manusia itu sendiri. Nah, ini bagaimana nih kan korelasi antara manusia sebagai makhluk yang berpikir, kemudian dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian dalam rangka pembentukan kepribadian yang Islam tadi nih kan. Jadi antara manusia terbentuknya kepribadian yang Islam, kemudian ada Al-Quran. Bagaimana nih Al-Quran ini membentuk kepribadian itu melalui pola pikirnya manusia ini? Apakah tadi kan apakah cukup hanya sekedar membacanya atau mentadaburinya kan gitu kan? Atau gimana nih? Iya, kita lihat ya di dalam Al-Quran banyak ayat yang sengaja Allah buat ya, Allah tentukan sebagai bagian dari kita untuk berpikir. Iya. Ada afala ta'qilun, ada afala tatadabbarun, ya, afala tatafakkarun. Ada ayat-ayat yang memang menyuruh kita untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, ini sebagai bagian dari firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengajarkan kepada kita untuk berpikir tentang alam, tentang siapa yang menciptakan alam, tentang bagaimana proses terciptanya alam ini. Hingga kita yang juga menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini, yang dibekali oleh Allah ya pemikiran, ya, maka di sanalah kita harusnya menggunakan pikiran kita itu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kemahaagungan Allah. Kita melihat dengan berpikirnya kita sebagai pelita ya. Berpikir itu kan sebagai pelita ya, cahaya. Orang yang banyak berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, orang yang banyak berpikir tentang ayat-ayat Allah, maka kemudian ya, itu akan terbangun korelasi terhadap dirinya untuk kemudian menyadari siapa dirinya, ya, sedang apa dia di dunia dan nanti kemana setelah kehidupan dunia. Jadi kita kapan diberikan oleh Allah kemudian satu beban hukum? Ketika seseorang itu sudah baligh, ya kan, sudah ditaklifi hukum, ditetapkan akan hukum, dan itu baligh itu salah satu dari cirinya adalah ketika sudah terbukanya cakrawala berpikir, walaupun ada dari sisi-sisi fikih ada ketentuan yang lain kan gitu. Nah, dalam hal ini ya kita disuruh oleh Allah untuk banyak-banyak berpikir. Dan Al-Quran ya kitab buku petunjuk yang sempurna yang mengajak kita untuk kemudian merenung, menghayati, dan itu adalah bagian dari pemikiran yang kemudian bagian dari ayatnya satu dengan yang lainnya terkait dengan ini dan itunya. Itu semua memuat ketetapan ketentuan yang begitu indah, gitu. Misalkan sholat, bagaimana ketentuannya, ya, bagaimana saum, bagaimana zakat. Ini kan kita sebenarnya cari ini apa tujuan Allah memerintahkan kita untuk itu. Walaupun sebenarnya sebagai hamba kita tidak perlu
mencari sebenarnya, karena itu memang sudah ditetapkan Allah. Tapi akal kita yang bekerja untuk kemudian mencari apa sebenarnya tujuan Allah memerintahkan kepada kita. Jadi jelas ya bagaimana pola pikir seseorang, semakin berpikir seseorang tentang tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Allah, maka kemudian akan terbentuklah pola pikir, pola sikap, dan kepribadian yang terpancar dari Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak ya gitulah, ya mereka ya akan cenderung masa bodoh, ya alah yang penting gas terus ya. Bahkan ada banyak kita lihat orang yang kemudian berbuat baru kemudian mencari, loh ini salah apa enggak gitu. Itu tadi karena dia tidak terbiasa menggunakan pola pikir yang ada di dalam dirinya untuk mencari sesuatu untuk ia kerjakan boleh atau tidak. Berarti beginilah ya, apa yang dikatakan Allah itu kan tertera di dalam Al-Quran nih kan, sebagai firman Allah kan. Nah, jadi perkataan-perkataan Allah yang ada di dalam Al-Quran ini kita jadikan landasan berpikir kita. Betul. Ya kan? Jadi agar sikap kita, kebiasaan kita itu jadi mencerminkan apa yang sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran, sehingga muncullah tadi ya kepribadiannya. Okay. Nah, jadi kalau begini apa nih sekarang masalahnya nih Bang? Kan kadang kita lihat juga kan ada orang yang sering membaca Al-Quran, kemudian tapi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan dia berpikir, sehingga tidak menjadikan juga Al-Quran itu pedoman hidupnya kan gitu. Betul. Jadi kayak abang bilang tadi kan, ya dia tahu ya kan di dalam Al-Quran sudah, misalnya kan penjelasan Allah di dalam Al-Quran tentang sholat, aqimus sholah kata Allah kan. Tapi kan ada juga orang yang nggak sholat. Iya. Nah, ini gimana nih, masalahnya apa nih? Iya, kalau kita lihat ya terkait dengan antara sesuatu yang dibaca, ya kan, dipelajari, tapi tidak terkorelasi, terhubung dengan amal praktek, kan gitu. Ini berakar dari keimanan. Ya. Dia membaca Al-Quran, dia percaya dengan Al-Quran, dia tahu itu perintah Allah, tapi kesadaran akan keimanannya itu sampai mana, kan gitu. Dia kalau hanya sadar bahwa itu perintah Allah, tapi tidak kemudian membuatnya untuk bergerak memenuhi perintah itu. Nah, ini ada yang konsep keimanan yang belum sempurna itu tadi di dalam dirinya. Ya, ini berakar dari satu sistem yang sebenarnya tidak membentuk masyarakat seperti itu. Jadi misalnya hari ini orang gampang meninggalkan sholat. Iya. Ya kan? Begitu mudahnya seseorang meninggalkan sholat. Ya dia sadar itu kewajiban. Tapi kenapa mereka kemudian mudah meninggalkan sholat? Karena Islam yang ada di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum itu tidak dipakai untuk kemudian menindak ya atau menghukumi orang-orang yang tidak sholat. Atau begini ya, manusia itu tidak terangsang dia melakukan kegiatan itu ya. Gitu. Tidak terangsang karena lingkungan, ya karena faktor sistem kehidupan yang dijalani, atau ya karena sebab-sebab dorongan baik dia gharizahnya atau syaitan yang membisikkan ke dalam dirinya, kan gitu. Kemudian tidak ada semacam payung hukum yang kemudian membuat orang-orang itu ya secara terpaksa untuk menunaikan sholat. Ya hingga akhirnya mereka ya mau sholat ya silakan, nggak mau sholat juga kan nggak ada masalah kan gitu. Bahkan mereka ya mengatakan ya itu urusan kamu. Kalau kamu sholat kan kamu yang masuk surga. Kalau aku nggak sholat kan aku yang masuk neraka. Apa pentingnya bagimu kalau aku masuk neraka? Jadi, gitu ya? Iya, karena pola pikir yang istilahnya sudah kebablasan, pola pikir yang sudah dirusak oleh pemikiran-pemikiran asing, ya,
hingga kemudian membuat seseorang itu mudah untuk meninggalkan kewajiban dan mudah pula untuk melakukan kemaksiatan. Nah, ini berakar dari pola pikir yang tidak terbentuk. Pola pikir yang tidak terbentuk secara kontinu, yang tidak didasari keimanan yang kuat, kemudian dalam sistem kehidupan yang tidak menjaga. Ingat ya bahwa dalam kehidupan yang mengingatkan kita saja, kita kadang-kadang lupa gitu kan. Apalagi dalam kehidupan yang serba bebas. Iya, iya. Tinggal pilih mau dijalankan atau tidak. Sebagaimana halnya puasa juga kan kayak gitu. Rame orang beli takjil ya, makanan berbuka gitu maksudnya. Tapi dalam hal puasa ya nampak-nampaknya ya. Begitulah kondisinya gitu. Kita sangat sayangkan. Gitu. Berarti pemaksaan itu penting juga ya? Penting. Ya kita puasa ini kan dipaksa oleh Allah. Kita harus sadar mau tidak mau kita dipaksa oleh Allah. Iya. Harus. Ini nggak ada pilihan bagi kita. Ya kalau nggak dilaksanakan konsekuensinya dosa ya. Dosa. Konsekuensinya kita sebagai hamba yang durhaka, membangkang Rob kita. Itu aja pun masih ada yang nggak puasa. Itu aja yang nggak Banyak puasa. juga yang nggak sholat. Iya. Makanya tadi perlu ini juga berarti kan, apa namanya kan, terapi fisik ya. Iya. Misalnya kan. Iya. Misalnya ada apa namanya ya, kekuatan-kekuatan yang inilah ya kan, yang mampu membuat dia itu harus sholat dengan, atau kalau dia nggak sholat dia disanksi gitu ya. Betul. Jadi kita di sekolah misalnya, di sekolah itu kan ada peraturan. Iya, iya. Masuk jam berapa, istirahat jam berapa, kemudian pulang jam berapa. Kan ada ketentuan. Untuk apa? Mendisiplinkan. Orang yang kemudian didisiplinkan ini kan akan terbiasa dengan itu. Awalnya terpaksa, kemudian terbiasa. Walaupun mungkin ya pasti ada saja orang yang tidak patuh, misalnya datang terlambat, curi-curi. Tapi dalam Islam harusnya tidak seperti ini. Ini kan kewajiban yang mutlak dari Allah. Ketika beriman, ya konsekuensi beriman itu bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi diamalkan dengan perbuatan, maka harus tunaikan. Sami'na wa ta'na. Gitu. Dan itu erat kaitannya dengan bagaimana Al-Quran itu menjadi sumber hukum, ya dasar hukum, dan semua hal yang terkoneksi, terhubung dengan Al-Quran untuk diterapkan, dijalankan. Kalau enggak ya gini-gini aja. Jadi kita akan terus menyaksikan orang yang enggak sholat, orang yang enggak puasa, dan lainnya. Nah, ini kita nih tahu juga nih kan, Bang Wandi kan juga aktif nih dalam beberapa komunitas ya, komunitas-komunitas dakwah nih kan. Iya, insya Allah. Ada komunitas-komunitas dakwah remaja kan gitu kan. Komunitas dakwah mak-mak ada juga? Ada. Biasa gaulnya sama mak-mak juga lah. Biasa lah. Tapi memang ini ya. Iyalah gitulah. Ya gitu. Nah, jadi sebagai praktisi dakwah lah kita bilang kan gitu kan, praktisi dakwah yang kerjanya juga kan menyampaikan. Tapi ini mohon maaf lah kan, sebetulnya kan dalam hal menyampaikan ini kan bukan hanya kewajiban ustadz aja, atau bukan kewajiban dai aja, tapi seluruh kaum muslimin, seluruh manusia itu wajib ya kan, saling mengingatkan itu ya. Nah, jadi kalau dalam konteks dakwah lah, ya. Nah, ini kan Bang Wandi melalui kacamata dakwah juga nih kan, sebagai praktisi dakwah kan gitu kan. Ini bagaimana seharusnya nih Al-Qur'an ini dipahami, kemudian bisa lebih mudah dipahami kan, bahwa Al-Qur'an itu bukan sekedar ayat-ayat atau bacaan-bacaan yang merangsang spiritual saja kan, tapi juga sebagai pedoman hidup tadi kan, pedoman hidup yang memang harus diterapkan. Ada hukum-hukum tadi kan, Bang Wandi bilang. Nah itu gimana nih? Iya,
ketika berbicara tentang Al-Quran ya sebagai sumber hukum, ini suatu persoalan yang memang cukup berat ya untuk kemudian diterima oleh umat. Umat hari ini menyadari bahwa Al-Quran itu ya kitab suci, bacaan yang kemudian dibaca mendapatkan pahala. Ya, ada hukum-hukumnya diambil sebahagian, tapi hukum-hukum yang lain kemudian tidak dipakai dengan berbagai macam alasan. Nah, Allah telah menyebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi serulah manusia itu dengan hikmah. Dengan hikmah ini dengan argumentasi kuat. Jadi Rasul itu mendakwahkan Islam dengan argumentasi yang kuat, yang mantap, yang kokoh. Ya. Tapi memang di sini beratnya di situ adalah orang-orang itu harus mau diajak berpikir. Sekarang kita lihat memang banyak di antara umat itu yang ketika diajak mikir itu kayaknya apa kali gitu ya. Mungkin Karena udah terlalu banyak ya. beban kan, belum lagi utang ya kan, pinjol macam. Iya, Jadi betul itu. jadi kalau diajak berpikir itu terlalu berat Biaya- gitu. biaya Maunya sekolah, ringan kan gitu kan. ya, kajian-kajian yang disampaikan itu ya hanya seputar akhlak, hanya seputar bagaimana sholat, bagaimana toharo, seputar itu gitu. Atau bagaimana bisa menghilang. Mungkin Ada juga tuh. oh ada ya. Bisa menghilang, bisa Ya, terbang, bisa terbang atau bisa jalan di air. jadi konten kreator yang sukses gitu ya. Ya yang praktis-praktis seperti itu, yang ringan-ringan. Tapi kalau berbicara tentang hukum dan ini menyangkut diri, Iya. ya itu yang kadang cukup berat untuk kita sampaikan. Tapi namanya dakwah ya harus sampaikan dengan argumentasi. Pastinya gejolak ya di masyarakat itu akan timbul, ada pro dan kontra, ada pasti. yang kemudian menerima dengan lapang dada, kita sampaikan dengan argumentasi, ya kita berikan motivasi, kasih sugesti, tapi ya sebagian kalangan itu yang memang hidupnya itu yang katanya sudah dilumuri dengan masalah gitu ya, menderita, itu nggak nyambung juga gitu. Tapi kita sebagai dai ya yang memang dituntut untuk profesional melihat ini, ya inilah medan perjuangan. Kita masih ringan, belum selelah, sepahit ya, kemudian semenderita dalam bahasa yang se-ekstrim Rasul dan para sahabat gitu. Jadi kita masih mendakwahi sesama kita yang sudah muslim untuk kemudian mengajak hidup ya dengan mengikuti pedoman Al-Quran tanpa memilih satu dan memisahkan yang lainnya. Artinya harus mengambil keseluruhan dari Al-Quran itu. Inilah tantangan. Iya, tantangan itu bagi orang-orang yang hebat ya, insya Allah dia akan terus, dia tidak akan terkalahkan oleh keadaan ya, karena mau macam manapun keadaan itu ya masing-masing ya, semua punya masalah, termasuk juga para dai ya, untuk kemudian menyelesaikan masalahnya dan memberikan solusi kepada umat. Ya, tetap menyuarakan kebenaran karena prinsip wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr itu harus terus dilakukan sebagai keinginan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Jadi kita harus terus menyampaikan dengan hikmah, dengan argumentasi yang kuat, dengan alasan-alasan yang tepat. Ya, walaupun ya, setiap orang punya banyak alasan juga untuk menolaknya. Ini ayat tentang poligami disampaikan. Oke, bagus tuh, mantap ya. Tiba kena ayat riba, nggak bisa, karena aku kena di situ. Jangan dulu nih kan. Ya, nggak cocok nih. Pilih-pilih, itu bahaya ya, nggak bisa gitu ya. Iya, nggak bisa. Kita udkhulu fis silmi kafah. Iya. Disuruh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah.
menyeluruh ya. menyeluruh, bukan ngambil dan membuang yang lain. Oke, baik Bang. Kita coba flashback nih Bang kan. Eh, kita tahu nih kan, eh, pasca Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kan Rasul SAW itu membangun sebuah peradaban ya, peradaban yang mulia, peradaban Islam. Terus berlanjut sampai Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh para khalifah-khalifah kan, sampai masa Utsmani kan. Nah, ini kan apa ya? Belum ada satu peradaban yang bisa menandinginya nih kan. Nah, termasuk luar biasa. Nah kan di awalnya itu kan pasti berawal dari Rasulullah SAW dan para sahabat nih kan. Nah, jadi kalau kita flashback nih, bagaimana nih para sahabat kan di masa Rasulullah itu kan mau memuliakan Al-Quran ini kan, sampai bisa membangun sebuah peradaban yang besar itu kan itu. Kan. Yang tadi lah kan dari mulai Rasul, Khulafaur Rasyidin sampai Utsmani ini, itu gimana nih? Iya. Bagaimana mereka? Orang Arab berbahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab. Tapi orang Arab kebingungan dengan bagaimana keindahan, ya, bagaimana bahasa, bagaimana isi, ya, bagaimana kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka tercengang-cengang gitu. Apalagi bahasa orang Arab itu kan jago-jago Syair, ya. iya. Mereka pintar dalam menggunakan kata-kata bijak, kata-kata yang membuat orang itu tertarik. Tapi ini orang Arab, ya, mereka bingung dengan bahasa yang begitu syahdu ini, begitu indah. Nah, dari sisi bahasa, kemuliaannya sudah jelas, kan gitu. Kemudian dari sisi isi, bagaimana Al-Quran itu memberikan semua gambaran tentang kehidupan, persoalan kehidupan untuk diselesaikan. Dulu kan orang bingung mau nyembah siapa yang harusnya disembah. Ya, mereka memandang yang disembah adalah Tuhan, kan gitu. Nah, perwujudan Tuhan itu dalam bentuk patung-patung. Islam memberikan solusi bahwa patung-patung itu adalah ciptaan. Dia tidak memberikan apapun dari solusi persoalan manusia. Bahkan misalkan ada lalat yang menempel di hidungnya, dia tidak dapat menepisnya gitu. Ditepuk kan guling juga dia kan gitu. Kelemahannya, argumentasinya tajam. Ya, dan Al-Quran memberikan solusi untuk bagaimana harusnya meyakini siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian dari sisi kehidupan, ya kan, diatur tentang bagaimana laki-laki, bagaimana perempuan, bagaimana muamalah, bagaimana dagang, bagaimana pernikahan yang diatur oleh Islam. Ya, semua hal lengkap. Ya. Jadi mereka itu ya seperti di padang oase yang menemukan air gitu ya. Mereka merindukan sesuatu yang sebenarnya mereka cari. Gitu. Walaupun bagi para pembesar-pembesar Quraisy ini ancaman. Ya, bagi orang-orang yang memang dengki dengan dakwah Rasul, ini sesuatu yang akan merusak ya kehebatan, hegemoni mereka, ya, kekuasaan mereka. Nah, dari sana tantangan dakwah itu muncul. Ya. Al-Quran menjawab dengan turunnya secara berangsur-angsur, memberikan penjelasan-penjelasan tentang setiap persoalan, kan gitu. Kemudian mudahnya Al-Quran dihafal, ya kan. Kemudian mudahnya Al-Quran untuk kemudian diamalkan. Ritual-ritual ibadahnya jelas, ya kan. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, zakat dan lainnya jelas. Peruntukannya untuk seperti apa. Kemudian bagaimana mengatur rumah tangga. Ya, bagaimana bernegara diatur juga. Bagaimana harusnya berdagang itu tidak boleh curang dan seterusnya. Jadi mereka dengan Al-Quran ini ibaratkan jatuh cinta sejatuh cintanya gitu. Dan mereka dengan keyakinan mereka
tentang Al-Quran itu tidak ingin Al-Quran ini hanya dipahami untuk dirinya, diamalkan untuk dirinya, tapi ada keinginan kuat untuk disebarluaskan. Nah, dan kemudian ada banyak ayat-ayat Allah yang menyuruh untuk menyampaikan, tidak menutup diri akan kebenaran. Dakwah ini harus tersebarluaskan. Nah, ada perintah dari Allah untuk menyampaikan, kemudian ada kekaguman yang luar biasa tentang Al-Quran dan isi kandungannya, dan keinginan kuat bagaimana Al-Quran itu bisa terlaksana bukan hanya secara parsial, bukan hanya di ranah ibadah, tapi dalam skup yang luas. Dan itulah yang menggerakkan para sahabat itu, ya, membuat kekuasaan, menjadikan kekuasaan Islam hingga lebih dari 12 abad, ya, atau hampir 13 abad lamanya, menguasai dunia sebagai satu kegemilangan yang tidak bisa tergantikan. Iya. Jadi, Luar biasa ya. Jadi intinya memang para sahabat itu benar-benar memuliakan Al-Quran dan dengan menjalankan, ya kan? Menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan itu menjadi kewajiban. Kewajiban. Kalau membaca Al-Quran hukumnya apa? Iya, membaca Al-Quran itu kan bagian dari amalan sunnah, Sunnah ya. amalan sunnah yang dianjurkan. Ya, kita membacanya mendapatkan pahala. Kalau tidak dibaca ya tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kita memang nggak paham artinya, mungkin nggak ngerti tafsirnya, tapi itu kalamullah. Kita seolah-olah sedang berbincang-bincang dengan Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Dan insya Allah akan menjadi petunjuk. Ya, mudahnya lisan kita itu ngomong akan Al-Quran itu salah satunya adalah dengan membiasakan diri membacanya dan mentadaburinya. Ya. Berarti membaca sunnah tapi menjadi kewajiban dengan untuk merealisasikannya. Ya. Betul. Ya. Seperti para sahabat itu memang totalitas ya, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Baik Bang, kalau tadi flashback, kita nih coba berbicara masa depan nih, future, masa depan nih kan, tentang generasi muda nih kan. Ya, kalau Bang Wandi mungkin generasi milenial ya, milenial, nggak generasi all ya. Ya, hampir sama lah. Hampir sama, ya sepantaran, ya, beda tipis. Kan. Ini kan nanti apa ya, dalam mengisi tatanan kehidupannya nanti kan kita ini kan udah mulai terpinggirkan nih kan, digantikan oleh generasi berikutnya, baik itu generasi Z, kemudian Alpha dan lain sebagainya kan. Inilah nanti kan. Nah, terkait dengan anak muda lah kan gitu kan. Kira-kira nih, ya kita kan tahu nih kan generasi sekarang nih mungkin apa ya, luar biasa juga nih generasi kita inilah ya. Agak-agak apa gitu ya, mencemaskan ada kan itu kan, mengkhawatirkan gitu ya. Jadi gimana nih dampaknya kan kalau mereka itu tidak berinteraksi ya, tidak berinteraksi secara intens lah dengan Al-Quran. Kemudian bagaimana juga dampaknya kalau mereka ini selalu berinteraksi kan dengan Al-Quran ini. Maksudnya dampaknya ini kepada ini ya, anak muda permasalahan umat lah, permasalahan umat atau keadaan umat yang berikutnya gitu. Ini gimana? Iya. Rasul telah menyebutkan dalam hadisnya ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi sebaik di antara kita itu orang yang belajar Al-Quran dan menyampaikannya, mempelajarinya dan mendakwahkannya. Hari ini anak muda memang secara statistik kita lihat banyak yang buta akan membaca Al-Quran dari sisi membaca saja.
maka akan kaitannya juga berkolerasi terkait dengan mengamalkan. Iya. Dari sisi bacaan sholat, kita bisa banyak lihat anak-anak muda yang nggak tahu persoalan. Kemudian anak-anak muda yang surah Al-Fatihahnya saja masih belepotan, kan gitu, centang perenang gitu ya. Iya. Kemudian dalam sisi interaksi kepada Al-Quran, ya sangat jauh. Kemudian lingkungan yang bersama-sama, ya bersama untuk mempelajarinya, ya mengamalkan Al-Quran untuk generasi muda hari ini itu sangat sedikit, minim. Nah ini tantangan. Di setiap zaman itu pasti ada anak-anak muda hebat. Kita tetap punya keyakinan akan hal itu. Ada anak-anak muda yang senang membaca, ya, dan mengamalkan Al-Quran. Pasti tetap ada. Hanya saja memang hari ini anak muda itu perlu diingatkan, diarahkan, dibimbing. Dan perannya itu mulai dari lingkungan keluarga. Ya, betapa keluarga itu punya peran penting bagaimana mengawali pendidikan untuk anak agar mereka kemudian besar, tumbuh, ya menjadi pemuda yang hebat. Allah telah ingatkan sama orang tuanya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi Allah perintahkan kepada orang tua untuk merasa takut jika anak-anak yang ditinggalkan, kalau kita wafat gitu sebagai orang tua, anak yang lemah, khawatir gitu. Kita disuruh takut sama Allah kalau kita meninggal, anak kita itu lemah dari sisi akidah, dari sisi ilmu, dari sisi akhlak, dari sisi kepribadian, dari sisi keterampilan. Kita diperintahkan. Nah ini menjadi warning kepada orang tua harusnya untuk melihat, ngecek anaknya. Ini anakku ada 4, 5, ini kayak mana nih ya? Gitu. Kebiasaannya apa nih? Ya sudah sholat belum? Gitu. Ada banyak orang tua yang maaf gitu ya, sayang sama anaknya, dikasih kereta Aerox misalnya, berikan fasilitas ini dan itu, tapi untuk kemudian dalam perkara ibadah biasa saja. Mau sholat dia itu pilihan dia kan gitu. Ini sayangnya di mana? Dia rela anaknya kemudian bermaksiat yang konsekuensinya ada siksa, sedangkan di lain sisi dia tidak rela anaknya itu susah. Harus punya kendaraan ini, punya fasilitas ini di dunia. Ini kan sebenarnya tak betul gitu. Harusnya orang tua itu menyadari tanggung jawabnya, perannya sebagai orang tua untuk berkewajiban mendidik anak, mengarahkan anaknya. Nah, beratnya di sini adalah faktor lingkungan. Lingkungan. Kita lihat hari ini lingkungan yang cenderung bebas, ya hedonis, geng motor lah, yang pacaran lah, macam-macam. Jadi lingkungan keadaan ini mempengaruhi anak. Anak udah bagus-bagus nampak di rumah gitu ya, nampak good looking gitu ya, jujur, tapi ketika keluar ternyata dia menampilkan sosok yang lain. Nah di sini peran harusnya peran pendidikan pembentuk itu. Dan pendidikan hari ini nggak pala bisa kali kita harapkan untuk mengarah ke, nggak pala bisa nggak kali ya. bingung kita ya. Karena orientasinya arahnya kemana nih kita juga nggak ngerti. Mau jadi seorang berilmu juga kayaknya nggak pala kali gitu ya, untuk menjadi punya keterampilan yang banyak juga enggak. Apalagi Bang Wandi sebagai guru juga ngerasakan merasakan betul gitu keterbatasan dalam mendidik, waktu yang diberikan, batasan kita dalam berinteraksi kepada mereka, memberikan materi ajar tertentu yang sifatnya terbatas, dan kita juga punya batasan waktu juga bagaimana melihat mereka, keseharian mereka terbatas gitu. Dan ini persoalan yang istilahnya jelimet gitu ya, bingung untuk menyelesaikan. Jadi akhirnya apa?
muncullah anak-anak muda yang jauh dari Islam. Ketika diajak pada Islam, mereka ogah-ogahan, ya. Merasa masih muda, ingin bebas gitu ya, ingin memuaskan masa-masa muda, apalagi mereka cenderung kepada kekoreaan ya, ini Cina kecinaan ya, macam lah yang kecenderungan mereka. Bahkan anak-anak muda sekarang suka pakai celana pendek gitu, kadang habis pikir gitu ya, kok bisa punya kecenderungan kayak gitu gitu. Padahal kita udah berkali-kali bilangnya kan. Tapi gimana ya, begitulah trennya, begitulah masanya. Nah, dari sini ini kan persoalan yang harusnya kita selesaikan, dan ini persoalan kita semua, persoalan umat. Dan kita sebagai orang yang beriman itu harusnya mencari solusi untuk menyelesaikan ini, bukan kemudian membiarkan. Belum lagi mereka-mereka yang sudah jauh daripada Islam ini kelak nanti jadi pemimpin. Udah bisa kita bayangkan kayak mana mereka nanti akan memimpin ketika mereka jauh daripada Islam. Yang dekat-dekat Islam aja bisa gitu ya kan, apalagi nggak dekat dengan Islam bisa gini kan gitu. Ini persoalan. Yang dekat-dekat sama Islam bisa begitu. Yang gitu lah. Aduh, pening kita nengoknya kan gitu. Jadi apalagi mereka yang jauh daripada Islam, ya. Maka disinilah peran kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita upayakan untuk mengubah mindset mereka? Ya. Pelan, pasti, bertahap iya, berkelanjutan harus, dan pastinya minta kepada Allah kalau sekiranya generasi di bawah kita tidak menjadi penolong agama Allah, tapi generasi setelahnya. Sebagaimana dahulu Rasul itu berdoa kepada Allah di Taif ya, ketika beliau dilempar batu. Beliau menginginkan anak-anak dari penduduk Taif itulah yang akan menjadi penolong agama Allah. Jadi kita, apa yang bisa kita lakukan, kerjakan gitu, dalam upaya menguatkan para pemuda. Yang penting ya mereka begitu ladang dakwah. Itu pundi-pundi amal bagi kita. Tapi bukan berarti kita menginginkan mereka terus begitu. Oke, Bang, luar biasa nih kan, bincang-bincang sama Bang ini kan banyak apa ya, maklumat atau pemahaman-pemahaman yang saya secara pribadi juga mendapatkannya kan itu kan. Ya, mudah-mudahan juga para pemirsa yang menyaksikan acara ini di Dakwah Tamora bisa seperti saya kan mendapatkan hal-hal baru terkait dengan sakopa-sakopa Islam yang nanti bisa berguna kan untuk apa ya, untuk umat gitu kan, kebaikan umat. Nah, ini nggak terasa kita sudah mulai di penghujungnya. Iya, cepat kali. Iya. Kita memang sampai apa nih, sampai sahur kita. Sampai sahur ya. Cuma karena kita juga nggak menyediakan konsumsi untuk sahur. Iya. Penginapan juga nggak ada ya. Enggak. Jadi kita tetap sahur bareng, tapi di rumah masing-masing. Oh iya, siap. Jadi ini sebagai penutup nih Bang. Iya. Mungkin pesan apa nih untuk anak muda kan, agar mereka tuh bisa meraih kemuliaan dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai jalan perjuangan hidupnya nih. Iya. Allah sudah tetapkan ya Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saum membentuk kita takwa. Maka buah dari saum yang kita kerjakan ini adalah takwa. Maka takwa lekat dengan Al-Quran. Anak muda, hai anak muda, engkau masih muda, punya potensi besar untuk berkarya, potensi besar untuk menjadi alim, ulama, menjadi orang yang punya kehebatan, kreativitas. Potensi antum sekalian itu sangat besar untuk bagaimana mengubah diri antum ke depannya meraih kesuksesan. Nah,
kuncinya di situ adalah Al-Quran sebagai pedoman. Kita ini kadang sedih, ya kan? Kadang galau, ya, ada masalah, ada problematika. Kadang-kadang banyak yang mengatakan problematika anak muda itu jauh lebih rumit dibandingkan dengan problematika orang tua. Kalau orang tua tuh mikir cuma dapat duit, ya, cuma dapat duit gitu. Kalau anak muda ini yang inilah, yang itulah gitu. Menghabiskan duit. Menghabiskan duit. Ya, intinya di persoalan itu banyak. Maka dekat kepada Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran sebagaimana Rasul mencintai Al-Quran itu. Nah, Al-Quran ini kan bukan hanya sekedar bacaan, tapi jalan hidup, tuntunan sebagaimana kita harusnya melangkah. Nah, yang sudah kita sadari ini, itu bukan hanya cukup dalam ranah kesadaran saja, tapi ayo anak-anak muda, aturannya itu ditengok, dicek, mana yang sudah kita kerjakan, ya kan? Ada godaan untuk meninggalkan yang kita kerjakan itu, ya lawan dong gitu. Masa ngelawan musuh aja berani gitu ya, bawa parang juga berani. Ini melawan godaan yang seperti itu, masa kita kalah? Jangan cemen dong, kan gitu. Kita menjadi pemuda sebagaimana Ali, sebagaimana Zaid bin Thabit, ya, sebagaimana Usama bin Zaid dan lainnya. Yang masa mudanya itu dihabiskan dengan amal soleh, kehebatan, ya, sejarah manis. Dan apa yang bisa kita lakukan di masa muda, kerjakan. Jadi kalau hari ini anak muda masih minta sama mamanya, ya itu oke lah gitu. Tapi bagaimana uang yang digunakan itu untuk yang baik-baik. Ya, jangan pula untuk yang haram-haram, gitu. Nah, anak muda harus bergerak. Jangan mengatakan gitu, alah nantilah, taubatnya besok lah. Kalau udah usia-usia kayak Bang Wandi gitu kan, baru tobat. Oh mak, ini main awak, ini main. Iya, paling tidak seusia awak sadar, harus lebih sadar lagi kan gitu. Dan anak muda harus sadar juga bahwa umur, bahwa kesempatan itu tidak terulang. Ini tanggal berapa nih Bang? Tanggal 6. 7 ya, 7 Maret 2026. Ini kan masa yang akan berlalu nanti. Kalau kita ingin catatan amal kita menjadi catatan amal terbaik, harusnya kita mencetak, ya, amal-amal terbaik di tanggal ini. Dan begitu juga masa muda, dia harus punya target, punya keinginan untuk mencetak sesuatu yang terbaik di masa kini, dan itu akan menjadi sejarah manis di masa depan. Gitu. Jadi pemuda itu harus punya semangat dalam menuntut ilmu tentunya, sabar dalam menuntut ilmu, karena memang kunci dari menuntut ilmu itu adalah kesabaran. Yang berat memang istiqomah. Dulu waktu muda bagus kali ya, tapi lama kelamaan kok bagus kali ya. Bagus sekali jauhnya gitu kan. Ini persoalan. Maka keikhlasan kita sejak dulu, kini dan akan datang. Keikhlasan itu akan menghantarkan kita untuk istiqomah di dalam kebaikan. Dan terakhir, ya, ketika dinasihati baik dari yang lebih muda atau yang lebih tua, nerima gitu. Jangan nah gitu ya, ngedumel aja ya kan. Itu nanti hati kita keruh. Diajak untuk kebenaran payah. Ujung-ujungnya akan tidak peduli kepada yang baik-baik. Gitu kira-kira. Ya. Iya, udah gitu aja. Oke. Terima kasih Bang Wandi. Sama-sama. Pesan-pesannya ini juga menggugah. Ini sebetulnya bukan untuk yang muda-muda saja kan, yang tua-tua pun juga ya apa ya, pantas untuk menerima pesan dari Bang Wandi tadi kan. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kita semua
mendapatkan keberkahan, kemuliaan dengan Amin. Allahumma. sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi seperti yang menjadi catatan juga tadi yang dibilang Bang Wandi, bahwa mengaplikasikan apa yang di dalam Al-Quran itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Ya, semoga kita semua nanti bisa merasakan kan bagaimana hidup dalam sebuah naungan, di mana naungan itu menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Amin. Mungkin itu Ya saja Rabbal dari Alamin. saya. Saya Bang Agon undur diri. Mohon maaf kalau ada salah silap dan Dimaafkan. kata-kata yang kurang pas saya sampaikan. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Afwan. Terima kasih. Insyaallah. Tabarakallah.